Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, di sini bahan utamanya saya menggunakan 3 keping bihun yang saya beli seharga Rp5.000, jadi murah banget. Kemudian di sini saya menggunakan 1 bungkus masako atau kaldu ayam, bebas ya mereknya apa aja. Kalau mau pakai Reiko, garam ataupun micin bebas aja. Ini kita taburi secara merata. Kalau pakai takaran sendok tadi itu kurang lebih 1 sendok makan ya untuk kaldu ayamnya. Nah, ini saya sirami dengan air. Air yang kita gunakan kurang lebih sebanyak 300 ml. Oke, ini airnya udah cukup. Kemudian, nah ini kita pastikan semua bagian bihunnya itu terendam dengan air atau terkena dengan air kaldu yang tadi. Nah, ini boleh kita diamkan dulu, nanti boleh kita balik-balik. Kita akan lanjut ke proses berikutnya. Nah, sediakan 1 wadah, kemudian saya menggunakan 2 butir telur ayam, kemudian saya tambahkan sekitar setengah sendok teh kaldu ayam lagi. Nah, ini kita kocok, kita ratakan kaldu dan telurnya. Oke, ini sudah selesai. Kita lanjut ke proses berikutnya. Sediakan 1 talenan. Di sini saya menggunakan kurang lebih 3 siung bawang putih. Ini kita iris memanjang atau serong agar nanti teksturnya tetap tampak. Kemudian saya juga menggunakan bawang merah sebanyak kurang lebih 5-7 siung, sama kita potong-potong juga tipis seperti ini. Selanjutnya di sini saya menggunakan cabai keriting sebanyak kurang lebih 5 buah. Nah, ini kita potong serong memanjang. Kalau teman-teman sedang pedas atau tahan pedas bisa menggantinya dengan penggunaan cabai rawit ya, tapi karena sini dimakan untuk anak-anak juga, jadi saya gunakan cabai keriting agar tidak pedas. Dan ini yang terakhir, kita gunakan daun seledri sebanyak kurang lebih 20 gram. Kita potong-potong juga kecil-kecil seperti ini. Oke, untuk rencah kasarnya udah selesai, kita akan lanjut ke bumbu halus. Nah, di sini sediakan 1 ulekan atau penumbuk. Saya gunakan 3 siung bawang putih. Kemudian saya juga menggunakan kurang lebih 3 siung bawang merah serta 1 butir kemiri. Tidak lupa ini ladaku, ada sekitar setengah sendok teh. Dan saya tambahkan ini ikan teri ya teman-teman. Ini yang warnanya putih dan rasanya nggak terlalu asin. Ini kita haluskan atau kita tumbuk. Nah, jika udah seperti ini udah cukup ya teman-teman, jadi nggak usah terlalu halus. Sekarang kita akan cek tadi bihun yang udah kita rendam sekitar 5 menit. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian boleh kita aduk-aduk. Nah, kita akan lihat tekstur bihunnya. Ini udah mulai lembut ya teman-teman dan mengembang. Nah, ini kita pastikan semuanya rata terkena air. Oke, ini udah siap untuk kita masak. Saya menggunakan sedikit minyak, kurang lebih 50-75 ml. Kemudian kita biarkan dulu sampai minyaknya agak panas. Barulah setelah itu kita masukkan tadi potongan bawang putih, bawang merah, dan juga potongan cabai keriting. Nah, ini kita tumis sampai aromanya harum dan bawang putih bawang merahnya mulai layu. Barulah ini tadi bumbu yang udah kita haluskan atau kita tumbuk. Kemudian kita masak ya teman-teman. Kita tumis sampai bumbu halusnya itu benar-benar matang. Jadi nanti aromanya juga enak. Oke, kalau bumbunya udah matang, langsung kita masukkan tadi bihunnya berserta sisa-sisa airnya. Jadi pas ya teman-teman, kita menambahkan 300 ml air. Itu pas banget untuk 3 keping bihun. Nah, ini kita aduk rata semua bumbunya agar tercampur dengan bihun. Barulah setelah itu kita masukkan tadi kocokan telur yang udah kita kasih kaldu. Nah, ini kita siramkan di atas bihun, kemudian kita aduk rata. Ini kita boleh gunakan api besar ya teman-teman, agar apa? Agar nanti telurnya itu benar-benar matang dan dia tuh jadi membuat bihun semakin bagus ya teksturnya. Jadi bihunnya nggak lembek kalau kena telur seperti ini. Kemudian di sini saya akan rasa dulu bihunnya. Nah, yang tadi udah kita rendam dengan air kaldu, ini rasanya belum terlalu asin. Nah, kalau teman-teman misalnya senang asin, bisa menambahkan lagi bumbu, bisa gunakan kaldu ayam atau kaldu sapi. Di sini saya tambahkan lagi sekitar setengah bungkus kaldu ayam. Nanti disesuaikan ya, kalau teman-teman nggak biasa menggunakan kayak kaldu ayam ataupun masako Reiko, bisa menggantinya dengan penyedap rasa yang biasa digunakan di rumah. Kemudian di sini saya juga menggunakan kecap. Dan ini sekitar 1-2 sendok makan untuk memberikan cita rasa yang manis, sedikit manis dan juga nanti dia makin enak. Nah, ini kita aduk. Oke, ini udah matang bihunnya. Barulah setelah itu kita mencampurkan atau menambahkan tadi daun seledri. Jadi kita memasukkan daun seledri ini posisi semua bihunnya udah matang sampai bumbunya juga. Nah, agar apa? Agar nanti seledrinya itu aromanya itu tercium harum. Nah, ini kita hidupkan lagi api kompornya, pakai api kecil aja. Kemudian kita aduk, ratakan seledrinya.
Oke teman-teman, ini untuk bihunnya udah matang. Kita akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu pembuatan. Sekarang kita akan lanjut membuat bumbu. Nah ini kita akan buat kuahnya. Saya gunakan ulekan. Kemudian saya masukkan cabai sekitar 30 buah cabai rawit dan sekitar 1 sendok teh garam. Nah ini kita ulek, kita haluskan cabainya. Juga bisa gunakan blender kalau mau hasil yang lebih halus. Oke, jika udah seperti ini, udah cukup ya teman-teman. Dan pastikan cabai yang kita gunakan itu adalah cabai yang benar-benar warnanya merah. Jadi nanti warna kuahnya itu akan cantik. Nah ini saya masukkan air sekitar 500 sampai 700 ml. Kemudian kita masukkan tadi ulekan cabainya. Nah kita aduk. Ini hasilnya agak lumayan pedas ya untuk kuahnya. Tapi kalau teman-teman misalnya mau yang dia nggak terlalu pedas, bisa tambahkan sekitar 1 liter air. Selanjutnya di sini saya menambahkan, nah ini bawang putih, ini udah saya ulek sebanyak 3 siung, jadi enggak kita tumbuk ya, agar aromanya itu lebih harum dan tercium. Selanjutnya di sini untuk rasa asam atau rasa segar saya menggunakan ini namanya limau sambal atau jeruk sambal kalau saya bilang. Kalau di Jawa mungkin namanya jeruk kunci ya. Nah, ini kita peraskan. Kita bisa gunakan 3 sampai 5 buah jeruk sambal atau jeruk kunci ini sebagai rasa asam dan penyegar dan juga sebagai pengawet alami. Oke, kemudian tidak lupa kita tambahkan gula pasir. Di sini untuk gula pasir kita bisa gunakan 4 sampai 5 sendok. Jadi intinya untuk rasanya nanti disesuaikan dengan lidah. Kalau misalnya teman-teman senang manis, berarti bisa tambahkan gula lebih banyak. Untuk rasa asamnya ini udah pas. Dan tidak lupa juga nanti kita tambahkan garam kalau rasanya itu masih tawar ya teman-teman. Oke, untuk kuah cabenya udah matang. Nah, ini tadi bihun yang udah kita goreng. Dan ini bihunnya tuh gak pedas sama sekali ya teman-teman, walaupun banyak taburan cabai di atasnya hanya untuk hiasan. Kemudian saya ambil satu mangkok. Nah, saya akan tunjukkan cara makan bihun ini seperti apa kalau dia pakai kuah cabai. Ini enak banget teman-teman buat sarapan atau buat makan malam. Kalau bagi yang nggak pengen makan nasi, menu ini tuh cocok banget, murah meriah, rasanya juga sangat enak, apalagi kalau kita tambahkan kuah. Kemudian, nah ini kita simpan dulu, tepikan. Saya akan ambil tadi kuah cabai yang udah kita masak. Nah, di sini untuk kuah cabainya teman-teman bisa simpan di dalam botol seperti ini. Jadi agar lebih mudah penggunaannya. Ini kuahnya enak banget, rasanya segar. Dia nggak terlalu pedas banget, tapi dia tuh ada rasa manis, asam, dan ada rasa asinnya juga. Jadi gurih banget. Nah ini tinggal kita semprotin kayak gini atau kita siramkan ke bihunnya. Ini enak banget teman-teman, aromanya harum. Sekarang kita akan makan. Nah enaknya tuh makannya pakai sumpit kayak gini ya teman-teman. Ini Masya Allah, ini udah enak banget buat sarapan atau buat makan malam, cocok banget ya teman-teman. Harganya murah meriah, jangan lupa cobain di rumah. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.